Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini semua? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran informatika. Hari ini kita akan berkenalan dengan mata pelajaran informatika. Informatika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka dan bagi sebagian peserta didik ini adalah suatu mata pelajaran mungkin yang jarang didengar karena ini merupakan mata pelajaran baru di kurikulum yang kita pakai sekarang. Baik, nah coba anak-anakku pikirkan sebagai seorang peserta didik yang sedang belajar di jenjang SMP. Bayangkan saat kalian lulus sekolah dan harus bekerja. Kemampuan apa yang akan kalian butuhkan? Apakah pekerjaan kalian besok itu membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi, terutama teknologi komputer dan internet? Nah, sebagai bahan renungan, silahkan anak-anakku menonton salah satu video yang telah Bapak sediakan. Silahkan Teknologi dapat diartikan sebagai alat bantu manusia, geng. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun pernahkah terbayang akan seperti apa wujud dunia jika tidak ada teknologi? Mungkin sebagian dari kalian akan merasa kesulitan lantaran keberadaan teknologi yang telah jadi kebutuhan primer. Sebagian lagi mungkin juga tak terpengaruh sama sekali dan masih bisa menjalani hidup seperti biasa. Sekarang tanya ke diri kalian masing-masing ya, geng. Apakah saya sanggup hidup tanpa teknologi? Dan apa jadinya dunia jika tidak ada teknologi? Kalian mungkin saat ini akan berasa hidup di zaman purba, di mana belum ada yang namanya teknologi. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan, kalian harus bertahan hidup di alam bebas. Bayangkan, jika kalian harus mencari batu dan tanaman kering, atau memutar-mutar batang berdiameter setengah inci dulu untuk menciptakan api. Berterima kasihlah pada Robert Boyle dan John Walker yang di tahun 1680 telah mengenalkan manusia pada dunia teknologi korek api dan temangki. Karena tanpa mereka, jangan harap kini kalian bisa mengantongi Zippo ke dalam saku ya, geng. Atau bayangkan jika kalian harus kembali ke zaman di mana media komunikasi hanyalah lewat pesan pada dinding-dinding gua. Karena memang kemampuan bahasa yang masih sebatas dengusan, bahasa isyarat maupun gerakan tangan. Tentu kalian nggak mau kan, geng, kembali ke zaman itu? Lewat kegigihan teknologi, kini kalian tinggal mengetik pesan, kirim, dan dengan seketika langsung dibaca oleh si penerima, baik melalui WhatsApp, Line, atau aplikasi pesan lainnya. Simpel kan? Pernah terbayang jika harus hidup berpindah-pindah sesuai iklim seperti bangsa nomaden? Kehidupan tradisional yang telah dilakukan selama ribuan tahun dan hingga saat ini masih bisa kalian temukan di berbagai belahan dunia. Salah satunya di jantung pegunungan Mongolia. Mereka biasa hidup berpindah-pindah bersama piaraannya yang setia. Namun bersyukurlah karena berkat teknologi, kini kalian bisa dengan mudah mewujudkan rumah impian sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berlindung di saat hujan maupun salju. Gimana ceritanya jika kalian harus mengayuh mobil kayu dengan kaki ala kehidupan pasangan Fred dan Wilma di dalam film kartun The Flintstones? Bisa-bisa kaki kapalan ya, geng. Sekarang dengan mudahnya kalian tinggal pencet tombol atau menstarter pakai kunci dan kendaraan seketika menyala. Mungkin kalian ingin kembali ke zaman di mana manusia hanya mengenakan kostum yang terbuat dari bulu binatang atau bahkan tak mengenakan sehelai kain pun untuk menutupi tubuhnya. Tentu enggak dong, karena sekarang kalian bisa tampil trendy, memilih fashion sesuai selera. Atau kalian ingin hidup pada zaman di mana bumi dulunya berupa tanah-tanah kosong yang hanya dihuni segelintir manusia. Pada zaman purba, manusia mulai mengenal konstruksi bangunan tinggi. Mulai dari struktur dinding setinggi 10 lantai yang dibangun di kota-kota kerajaan Romawi, perkembangan kota-kota di barat pada abad ke-19, hingga kini kalian bisa saksikan betapa gedung-gedung saling beradu tinggi memadati kota-kota besar di berbagai belahan dunia, geng. Namun jika dibandingkan, teknologi tak melulu lebih baik loh daripada zaman purba.
Teknologi seringkali menjadi pemicu berbagai dampak buruk bagi alam dan lingkungan. Sebut saja fenomena efek rumah kaca, teknologi seringkali menjadi pemicu Hutan berbagai gundul, dampak buruk bagi alam dan lingkungan. Sebut saja fenomena efek rumah kaca, limbah pabrik, dan lain sebagainya. hutan gundul, Semuanya bukan sekadar omong kosong, tetapi nyata terjadi di depan kalian. Seiring perkembangannya yang kian pesat, teknologi juga rupanya turut mengaruhi nilai sosial. Terlebih, efek yang ditimbulkan oleh teknologi komunikasi dan informasi. Jangan heran jika kian kemari semakin banyak kalian temukan individu yang jadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Belum lagi peningkatan kejahatan dan penipuan dunia maya alias cybercrime, khususnya di media sosial. Terus harus gimana dong? Ya kalian harus tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi, geng. Jangan sampai kehadirannya mengancam dan menguasai hidup kalian. Karena kembali lagi, teknologi hanyalah alat bantu manusia. Jadi, seberapa penting sih teknologi bagi hidup kalian? Jangan lupa untuk memberikan jawaban serta masukan pada kolom komentar di bawah ya, geng. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, geng. Memberikan jawaban serta masukan pada kolom komentar di bawah ya, geng. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, geng. Oke, baik anak-anakku. Tentu setelah menonton video ini, ada banyak hal Teknologi yang muncul dapat di diartikan kepala sebagai alat anak-anakku bantu semua. manusia, Namun, geng. sebelum Tujuannya itu, tak kita lain akan dan tak lanjut bukan dulu adalah untuk penjelasan memudahkan dari kalian dalam Bapak. menyelesaikan. Nah, selanjutnya apa dan mengapa perlu belajar informatika? Nah, melalui video tadi kita sudah bisa mengenal bahwa melalui mata pelajaran informatika diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya mempergunakan teknologi komputer tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan semakin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang informatika? Nah, tentu di kepala anakku sudah ada yang mengetahui kira-kira informatika seperti apa. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit di sini bahwa informatika adalah ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di bidang pengetahuan informatika? Yang pertama di teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bagian ini, kalian akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Kemudian yang kedua, sistem komputer. Sistem komputer, dalam materi ini kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Kemudian yang ketiga adalah jaringan komputer atau internet. Pada jaringan komputer dan internet ini, kalian akan belajar tentang berbagai tipe jaringan komputer dan internet. Kemudian yang keempat adalah analisis data. Dalam bagian ini, kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Kemudian yang kelima, algoritma dan pemrograman. Dalam materi ini, kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya inovatif. Yang keenam adalah dampak sosial informatika. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah berpikir komputasional. Dalam materi ini, kalian akan belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, atau ilmu sosial. Dan terakhir adalah praktek lintas bidang
Selain mempelajari materi-materi atas, kalian juga akan belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian dapatkan di atas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.